Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di video tutorial kesekian kalinya. Dan di video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang Facebook Ads dan Anda akan belajar tentang Facebook Ads. Video yang pertama tentang Facebook Ads ini adalah kita akan membahas tentang keberhasilan iklan Facebook. Apa aja sih faktor-faktor yang membuat iklan Facebook kita berhasil? Mungkin Anda bertanya, Om, faktornya apa aja yang membuat iklan kita berhasil? Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Tapi sebelumnya mungkin Anda bertanya, kenapa sih harus Facebook? Om, kenapa sih Om menyarankan iklan di Facebook? Nah, Anda kalau masih ragu dengan kemampuan Facebook dan Anda bertanya-tanya kenapa sih harus Facebook dan selama ini Anda belum pernah menggunakan Facebook untuk jualan dan Anda bingung kok kenapa harus Facebook? Oke, ini jawabannya. Anda boleh googling sekarang di Google, silahkan. Anda ketikkan media sosial dengan pengguna tertinggi di Indonesia. Dan mungkin jawabannya salah satu pengguna tertinggi adalah salah satunya Facebook. Ya, Anda silakan boleh searching sekarang dan buktikan. Ternyata Facebook masih tertinggi, ya, masih di kalangan tertinggi. Oke. Kemudian yang kedua, Anda juga harus tahu bahwa iklan-iklan TV, bukan iklan TV, konten-konten di televisi yang viral itu awalnya viral dulu di Facebook. Setelah viral di Facebook, lama-lama dia naik ke TV. Ya, artinya ini adalah sumber yang sangat layak untuk kita gunakan untuk jualan, ya. TV pun menggunakan konten dari konten yang viral di Facebook, ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus tahu bahwa brand-brand besar yang saya nggak perlu sebut brandnya, namanya apa, itu menggunakan Facebook dalam beriklan, salah satunya. Ya, selain Google Ads juga mungkin mereka menggunakan Facebook Ads. Mungkin Anda kalau main Facebook Anda sering lihat iklan mereka. Itu artinya kenapa mereka kok memainkan iklan di Facebook? Itu artinya hasilnya ada, ya, jelas. Anda silakan pelajari, ya, brand-brand besar menggunakan Facebook dalam beriklan, salah satunya, ya. Walaupun mereka juga menggunakan Google Ads dan lain-lain, tapi salah satunya juga mereka menggunakan Facebook. Oke. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan data Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik yang saya dapatkan, ya, yang saya baca terakhir kali, bahwa Indonesia menempati peringkat keempat pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Ini artinya pengguna Facebook di Indonesia sangat tinggi, ya, peringkat keempat. Dan itu adalah pasar yang siap Anda bidik, ya, pasar yang bisa Anda juali dengan cara-cara yang seksi. Oke, pasarnya sudah ada, banyak pengguna Facebook. Ini adalah sebuah kesempatan. Oke, mungkin ini datanya akan berubah-ubah, tapi mungkin nggak jauh-jauh. Itu alasannya kenapa saya merekomendasikan kepada Anda untuk menggunakan Facebook, salah satunya sebagai sumber traffic ke dalam toko online Anda atau untuk jualan. Dan kita akan bahas tentang Facebook Ads, iklan Facebook, bagaimana produk Anda diiklankan melalui Facebook dan mendatangkan penjualan. Lupakan hal ini, kita lanjut tentang keberhasilan iklan. Apa sih faktor-faktornya, apa sih polanya yang membuat iklan kita berhasil? Anda boleh catat, dengarkan saya dan boleh simak. Pertama, targetingnya yang tepat. Nah, artinya ini kalau di Facebook targeting disebut dengan audience. Nah, audiensnya harus tepat. Anda harus mengiklankan kepada audiens yang tepat, target yang tepat. Kenapa saya membahas target market di materi 5 sebelum masuk ke materi Facebook? Saya jauh di materi kelima saya membahas tentang target market. Kenapa di awal saya membahas tentang target market? Ya karena sangat-sangat penting. Target market itu sangat penting dalam bisnis Anda, termasuk dalam beriklan. Ya kalau Anda nggak tahu target market yang tepat saat beriklan Facebook, seperti Anda menawarkan rok pendek, ya, padahal roknya bagus banget, penawarnya cantik, tapi Anda menawarkan kepada hijaber, nggak akan dibeli karena hijaber nggak suka pakai rok pendek. Paham ya? Jadi Anda harus menjual, mengiklankan, menjalankan iklan Anda kepada audiens yang tepat, kepada target yang tepat. Maka pola pertama yang membuat iklan Anda berhasil adalah targetingnya yang tepat. Paham ya? Nah, kita akan membuat targeting yang tepat nanti di pembahasan selanjutnya. Di Facebook disebut dengan audiens. Nah, ini yang pertama, Anda boleh catat. Yang kedua, silahkan Anda simak, adalah visualnya yang seksi. Ya, Anda menjalankan iklan kepada orang yang tepat, kemudian visualnya seksi. Visual itu apa aja, Om? Ya, seperti video, seperti foto. Nah, Anda harus sadar bahwa di timeline Facebook orang scroll. Bagaimana Anda membuat orang berhenti melihat iklan Anda? Salah satunya melalui visual yang seksi. Ya, visual yang seksi itu bisa mencuri perhatian. Ya, orang melihat iklan Anda dan ternyata visualnya bagus, seksi, dia
mencuri perhatian mereka karena visualnya bagus. Apa nih? Bayangkan oleh Anda, dia scroll timeline Facebook ya, terus lihat gambarnya bagus, penasaran, mencuri perhatian, akhirnya dia berhenti di iklan Anda dan dia melihat nih apa sih, akhirnya dia baca. Bayangkan kalau visualnya jelek, mungkin dia akan melewati iklan Anda dan itu membuat iklan Anda tidak berhasil. Paham ya? Jadi Anda harus mampu mencuri perhatian melalui visual yang seksi. Ini seksi di sini arti yang lain maksudnya ya. Yang menggoda maksudnya, yang mencuri perhatian, yang membuat orang mau melihat iklan Anda. Kemudian juga buat jempol orang berhenti. Ya, dari visual ini Anda harus membuat jempol orang berhenti. Maksudnya jempol orang saat scroll Facebook di timeline Facebook, Anda harus sadar bahwa yang posting di Facebook, status di Facebook itu sangat banyak. Bagaimana jempol orang berhenti di iklan Anda? Ya, salah satunya dari visualnya yang seksi. Visual yang menggoda, visual yang mencolok, ya, videonya atau gambarnya yang sangat mencolok. Mungkin Anda bisa bermain warna kayak warna merah, ya, warna hijau, warna biru. Biru. Kalau biru yang warnanya sesuai sama dengan Facebook, mungkin itu tidak menarik karena orang menganggapnya ini sama bagian dari Facebook, jadi tidak dianggap iklan, jadi pasti dilewat. Jadi Anda bisa memilih warna-warna yang lain yang mencolok seperti warna merah, ya, warna orange, warna putih mungkin, tapi teksnya yang dibuat mencolok. Ya, warna merah misalnya, warna hitam dan seterusnya. Jadi Anda harus membuat gambar yang seksi, yang mencuri perhatian dengan warna-warna yang mencolok dan membuat jempol orang berhenti. Kemudian tidak terlalu banyak teks. Karena orang melihat visual itu dia melihat visual, tok. Ya, karena juga Facebook melarang bahwa dilarang banyak teks, maksimal 20% dalam teks dia baru bisa. Nah, artinya Facebook pun melarang ya. Saya juga tidak menyarankan terlalu banyak teks di dalam gambar Anda. Kenapa? Ya karena orang hanya melihat, intinya adalah visual ini membuat mencuri perhatian orang saja. Ya, penawarannya Anda bisa tulis di copy-nya atau di ads copy-nya atau di penawarannya Anda bisa menulis di situ, tidak perlu di dalam fotonya. Ini akan membuat jadi berantakan. Kecuali Anda membuat teks yang cukup, ya, call to action-nya aja, misalnya beli di sini, klik di sini, ingin tahu, klik di sini, misalnya, itu boleh. Teksnya tidak terlalu besar, hanya 20%. Tapi kalau semua teks Anda tuliskan di situ seperti poster, Anda pindahkan di situ ya menjadi iklan di visualnya, itu susah. Pasti ditolak sama iklan Facebook. Atau kalaupun di approve, ya ini juga terlalu banyak teksnya. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah, yang pertama targetingnya yang tepat, kedua visualnya yang seksi, yang ketiga adalah copywritingnya yang mendorong hasrat. Ya, copywritingnya yang membuat hasrat orang terdorong jadi pengen mengklik, jadi pengen beli, jadi pengen kepo, jadi pengen tahu ini siapa. Nah, jadi copywritingnya harus membuat orang tuh terdorong hasratnya. Nah, terutama yang harus Anda perhatikan adalah dalam copywriting di iklan Facebook Anda adalah headline. Headline yang menggiring orang. Headline itu kalimat awal ya atau judul ya, yang membuat orang tuh mau membaca iklan Anda, mau berhenti melihat setelah melihat gambarnya, terus dia melihat headline-nya yang penasaran ya, yang membuat orang mau berhenti melihat iklan Anda. Nah, ini headline-nya harus dibuat yang penasaran ya, terutama bikin orang penasaran dan pengen klik, intinya itu aja. Paham ya? Kemudian CTA-nya yang jelas atau call to action-nya yang jelas. Ini headline-nya selain penasaran membuat orang pengen klik, juga penasaran membuat orang pengen beli kalau bisa ya. Kemudian CTA-nya yang jelas atau call to action. Nah, call to action-nya ini adalah setelah dia penasaran, setelah dia baca penawaran Anda, kemudian dia harus ngapain? Belinya gimana? Klik apa? Atau dia harus add BBM atau add line ad? Gimana? Nah, ini CTA-nya harus jelas dicantumkan di iklan Anda. Bagaimana dia harus membeli? Apa suruh ngeklik? Apa suruh add line ad ya, atau harus ngapain? Harus jelas. Makanya CTA-nya harus jelas. Jadi, walaupun copywriting strukturnya ada banyak, tapi kedua hal ini yang merupakan penting di dalam sebuah iklan Facebook, headline dan CTA-nya. Walaupun isinya juga penting, tapi kedua hal ini yang lebih penting dari struktur copywriting yang lainnya. Karena headline ini menentukan supaya orang mau baca atau enggak. Karena kalau headline-nya enggak menarik, orang enggak mau baca iklan Anda. Ternyata headline-nya sudah bagus dan penawarannya sudah bagus, tapi kalau CTA-nya juga enggak jelas, orang juga bingung harus belinya gimana, dan akhirnya konversinya rendah.
Tapi kalau CTA-nya jelas, dia harus ngapain, itu akan membuat orang konversinya tinggi karena dia tahu harus ngapain, belinya kemana, klik apa, ya, dia tahu CTA-nya harus jelas. Paham ya? Kemudian penawarannya yang jelas dan fokus. Jadi ini faktor keempat. Faktor keempat adalah penawarannya yang jelas dan fokus. Jadi saya ada satu alumni dan ini iklannya nggak berhasil. Kenapa? Ya karena dalam satu iklan penawarannya nggak jelas, banyak. Dia membuat dua penawaran dalam satu iklan. Pertama dia mencari seller, kedua dia mencari sales ya, mencari penjualan di dalam iklan itu. Jadi kata-katanya, kalimatnya dia sambil mencari reseller juga, sambil menjual juga, dan ini tidak fokus, penawarannya nggak jelas. Yang membuat juga target marketnya beda. Orang yang mau jadi reseller beda dengan orang yang mau beli. Minatnya beda-beda. Ya kita bidik orang yang beda. Jadi kalau mau cari reseller ya buatlah iklan khusus untuk cari reseller. Kalau mau jualan ya jualanlah jelas, fokus untuk jualan saja. Dan ini yang harus Anda perhatikan, penawaran jelas dan harus fokus. Paham ya? Nah, kemudian ini 4 langkah tadi adalah bukan 4 langkah, 4 faktor tadi adalah faktor-faktor yang menentukan iklan Anda berhasil. Sebenarnya sangat sederhana, namun memang dalam prakteknya ya Anda memerlukan ketekunan, Anda memerlukan latihan, jam terbang yang tinggi. Saya jamin kalau Anda jam terbangnya tinggi, Anda terus melatih, Anda akan terbiasa dan bahkan Anda akan tahu polanya sendiri. Anda akan paham, oh ternyata begini, dan Anda akan mendapatkan pola yang bagus. Jadi Anda harus tekun, Anda harus mencobanya, Anda harus tekun, dan Anda harus pelajari sendiri. Tapi dari saya ya 4 faktor ini adalah untuk keberhasilan iklan ya, yang saya sarankan targeting yang tepat, visualnya bagus, copywritingnya juga bagus, dan terakhir adalah penawarannya yang fokus. Oke. Kemudian setelah Anda jalankan iklan Anda, biasakan untuk mencoba iklan Anda selama 3 hari minimum. Kenapa? Karena hari pertama, hari kedua datanya belum cukup, tapi setelah 3 hari datanya sudah lengkap. Dan Anda bisa melihat seperti apa iklan Facebook Anda. Setelah 3 hari ini, Anda tidak perlu membuang budget terlalu banyak di 3 hari pertama ini. Tidak perlu banyak, Anda mungkin boleh mencoba 10.000, 20.000 per hari atau 50.000 dalam 3 hari. Tidak terlalu besar budgetnya, untuk Anda mencoba dulu. Lihat dulu apakah iklan Anda ini bagus. Nah, jika iklan Anda dinilai berhasil dalam 3 hari ini, Anda boleh scale up ya, atau menaikkan budget. Oke, kalau bagus Anda naikkan budgetnya. Misalnya hariannya Anda budgetnya 50.000. Nah, setelah 3 hari ternyata bagus, Anda naikkan lagi jadi 75.000 per hari. Ternyata bagus, naikin lagi 100.000 per hari. Ternyata bagus, naikin lagi terus. Oke. Tapi kalau dinilai iklan Anda kurang baik atau buruk, ya Anda scale down atau turunkan budgetnya. Kalau Anda masih mau mempelajari polanya, Anda silahkan jalankan iklan Anda, tapi scale down, turunkan budgetnya supaya tidak rugi. Yang penting Anda bisa tahu polanya, tapi turunkan budgetnya. Atau mungkin scale out, ya tidak usah dijalankan lagi iklannya. Begitu, paham ya? Oke, terima kasih. Di video kali ini Anda hanya belajar tentang bagaimana sih sebuah iklan Facebook bisa berhasil. Ya, tadi 4 faktornya adalah pertama targeting, kedua visualnya, ketiga adalah copywritingnya, keempat adalah penawaran yang fokus. Oke, dan biasakan mencoba iklan Anda selama 3 hari. Sampai ketemu lagi di modul kedua tentang Facebook Ads, dan silakan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.